Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Yuni Kwilawati selaku dosen pengampu pengantar bioteknologi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan dengan topik bahasan bioteknologi dalam industri perikanan. Boleh di next? Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada terdiri dari 14 anggota. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pengertian bioteknologi dan ciri-ciri bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Bioteknologi terdiri dari bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional atau konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk optimal. Ciri-ciri bioteknologi tradisional atau konvensional yaitu sudah dikenal sejak awal peradaban manusia, kurang steril, peralatan yang digunakan masih sederhana, jumlahnya relatif sedikit atau terbatas, dan kualitas belum terjamin. Next. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi organisme agar menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ciri-ciri bioteknologi modern adalah bersifat steril, peralatan yang digunakan lebih modern atau canggih, jumlah produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak atau massal, kualitas standar dan terjamin. Selain itu, bioteknologi modern tidak terlepas dengan aplikasi metode-metode mutakhir bioteknologi. Selanjutnya, ada pengertian bioteknologi perikanan. Bioteknologi perikanan merupakan bioteknologi yang difokuskan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Next. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pembuatan pangan seperti peda, kecap ikan, terasi ikan merupakan hasil bioteknologi. Berikutnya ada peranan mikroba pada bioteknologi perikanan. Aplikasi bioteknologi sangat beragam, meliputi berbagai aspek yaitu pada bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan pengobatan. Aplikasi bioteknologi banyak menggunakan bantuan mikroorganisme. Menurut Faridah, tahun 2019, mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan untuk proses pengolahan makanan bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Mikroba merupakan salah satu media dari bioteknologi perikanan yang telah terbukti mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Beberapa contoh produk dalam bidang perikanan yang dihasilkan melalui konsep dan prinsip bioteknologi dengan menggunakan mikroba yaitu ada kecap, ikan, dan terasi ikan. Mikroba mempunyai peranan khusus dalam kinerja hasil bioteknologi perikanan itu sendiri. Berikut adalah peranan mikroba tersebut. Bisa di next.
Yang pertama ada penghancur limbah organik. Mikroba dalam hal ini dapat menjadi dekomposer positif dengan mengurangi limbah menjadi bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu recycling hara. Hara dapat menjadi zat yang sangat beracun apabila dalam kuantitas yang sangat banyak dan beresiko menyebabkan penurunan kadar oksigen di perairan. Mikroba dalam hal ini dapat membantu percepatan unsur hara untuk mendaur ulang hara tersebut menjadi file walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan. Mikroba dapat merangsang pertumbuhan untuk cepat tumbuh dan berkembang menjadi potensi produksi yang sangat besar. Yang keempat, ada biokontrol patogen. Mikroba dalam hal ini banyak memiliki peran dalam pengolahan hasil perikanan, di mana hasil perikanan pasca panen dalam hal pendistribusian memiliki sifat alami dari produk perikanan yang cepat busuk. Namun, mikroba sebagai kompetitor dari bakteri patogen tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dapat terkontrol dan diredam kuantitasnya dengan mengisolasi bakteri patogen agar output produk perikanan dapat tahan lama dan pendistribusiannya dapat lebih lancar, sehat, dan higienis. Bisa di next. Selanjutnya ada manfaat bioteknologi perikanan. Menurut Kasani, tahun 2010, bioteknologi pada bidang perikanan, terutama yang berbasis mikroorganisme, dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti limbah budidaya, agen biokontrol, pakan alami, dan agen fermentasi pakan jika dilakukan secara intensif, yang nantinya diharapkan mampu mendongkrak produktivitas budidaya perikanan nasional. Manfaat bioteknologi dalam perikanan mempunyai cakupan yang cukup luas. Manfaat tersebut antara lain yaitu dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan dalam budidaya, meningkatkan sistem imunitas dan kesehatan ikan, meningkatkan kandungan nilai gizi pada ikan, membantu memperbaiki kondisi lingkungan budidaya, serta memperluas cakupan jenis atau keragaman ikan, meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan benih ikan di alam, dan lain sebagainya. Next. Dalam berbagai hal, beberapa produk perikanan melalui bioteknologi genetik pada ikan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, daya tahan terhadap penyakit dan lingkungan seperti berikut. Yang pertama, pembenihan selektif. Peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya seperti salmon, nila, dan catfish. Yang kedua, manipulasi kromosom, yang menghasilkan organisme triploid digunakan untuk meningkatkan perkembangan ikan. Yang ketiga, ada budidaya sejenis atau monoset kultur. Semua populasi jantan bisa diproduksi untuk generasi seterusnya tanpa menggunakan hormon. Yang keempat, ada hibridasi, bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin. Yang kelima, ada perkembangan teknologi transgenik atau modifikasi organisme secara genetik, disingkat GMOS. Telah dibuktikan dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada ikan mas, catfish, salmon, ikan nila, mudlouse, dan trout. Yang terakhir, ada bioteknologi sumber bahan baku pakan ikan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan bioteknologi perikanan. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya, ikan, hingga pasca panen hasil perikanan. Tujuan utama penerapan bioteknologi genetik pada ikan adalah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan, dan juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan lingkungan. Terdapat beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. Efektivitas penggunaan bakteri untuk meningkatkan kualitas air limbah pemeliharaan ikan atau udang sangat dipengaruhi oleh jenis bakteri yang digunakan berdasarkan Kasani tahun 2010. Hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa mikroorganisme sangat sensitif terhadap perubahan suhu, pH, keberadaan senyawa toksik, konsentrasi senyawa kontaminan, kelembapan, konsentrasi nutrien, dan kadar oksigen. Berdasarkan sifat mikroorganisme tersebut, maka penggunaan bakteri
asli atau endogenos dari habitat kolam, tambak, dan bak filter limbah diprediksi mempunyai potensi yang lebih baik dalam mengoksidasi senyawa amonia dari air limbah budidaya. Hal tersebut disebabkan bakteri endogenos memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik daripada bakteri yang diperoleh dari habitat lain, sehingga kemampuannya lebih stabil. Selanjutnya, teknik bioteknologi di bidang perikanan. Terdapat beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. Antara lain, yang pertama ada transgenik, yang kedua ada pembenihan selektif, yang ketiga ada manipulasi, yang keempat ada budidaya sejenis, yang kelima ada hibridisasi, dan yang keenam ada hipofisa. Transgenik merupakan suatu produk bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika, pemindahan gen atau materi genetik dari suatu organisme ke dalam materi genetik organisme lainnya untuk dikombinasikan dengan tujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Organisme inilah yang disebut organisme transgenik, atau sering disebut pula genetically modified organism atau GMO. Teknik ini sudah berhasil diaplikasikan pada ikan rainbow trout dengan menggunakan sel bakal gonad yang membawa green fluorescent protein atau GFP. Akan tetapi, masih dibutuhkannya penelitian lebih lanjut untuk dapat diterapkan pada ikan jenis lainnya. Tujuan teknik transgenik pada ikan untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dan meningkatkan jumlah produksi. Kemudian, kemungkinan karakteristik yang dapat dikembangkan atau diciptakan melalui teknologi ini antara lain yang pertama, tumbuh lebih cepat, yang kedua tahan terhadap penyakit, yang ketiga memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik, yang kelima memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, dan yang terakhir memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dan indah khusus ikan hias. Metode teknologi transgenik. Yang pertama ada mikroinjeksi. Mikroinjeksi adalah metode transfer gen yang umum digunakan pada kegiatan transgenesis. Proses dengan metode mikroinjeksi yaitu dengan memasukkan gen N ke dalam sel menggunakan pipet kaca yang sangat kecil dilakukan di bawah mikroskop menggunakan mikrokontroler untuk mengontrol pergerakan jarum suntik dan jumlah larutan DNA yang disuntikan. Kekurangan transfer gen dengan teknik mikroinjeksi adalah keterampilan tinggi. Inti telur yang dibuahi relatif sulit diidentifikasi di bawah mikroskop karena ukuran kecil dan volume sitoplasma yang besar. Korion telur sangat keras, sulit menembus mikropipet, hasilnya dapat diabaikan, mengingat pekerjaan manual. Telur selama pembelahan sel disuntikan satu persatu. Selanjutnya ada elektroforesis. Metode ini pada prinsipnya menciptakan lubang yang dapat diperbaiki pada membran sel menggunakan arus yang berdenyut pulsa listrik. Keuntungan utama metode elektroforesis dibandingkan mikroinjeksi adalah tidak perlu menangani dan memanipulasi telur satu persatu. Metode elektroforasi ini telah dicoba pada telur ikan, tetapi terdapat kendala yaitu telur cukup besar dan memiliki korion. Next. Lalu ada transveksi. Metode ini dimaksudkan untuk menguji aktivitas promotor. Metode ini menghasilkan sel telur yang baru saja muncul dan merupakan pra-pembelahan sel. Diawali dengan isolasi plasmid konstruksi gen. Metode transveksi lebih cocok digunakan untuk ikan dengan ukuran telur kecil, korion tipis, dan daya tetas tinggi seperti udang. Jumlah telur yang dapat diaplikasikan pada metode tersebut relatif besar. Hal ini bergantung pada kemampuan dan keahlian dalam penyediaan telur dalam jumlah banyak dan waktunya singkat. Secara umum, produk hasil transgenik memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk aslinya. Namun demikian, kewaspadaan terhadap produk hasil rekayasa genetika perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada kemungkinan berpindahnya sifat jelek asal rDNA kepada produk rekayasa genetika. Beberapa pembawa sifat jelek yang mungkin dapat berpindah seperti alergen, toksin, senyawa baru,
perubahan nutrisi dan sifat resisten terhadap antibiotika. Selanjutnya yang kedua ada pembenihan selektif. Selective breeding merupakan kegiatan untuk memilih individu yang mempunyai mutu genetik baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Dasar dari pemilihan individu adalah nilai pemuliaannya. Nilai pemuliaan ikan tidak tampak dari luar. Yang tampak dan dapat diukur adalah fenotipnya. Terdapat dua faktor penentu fenotip, yaitu genotip dan lingkungan. Program selective breeding terbukti efektif dalam meningkatkan pertumbuhan beberapa spesies ikan budidaya. Sebagai contoh pada ikan salmon coho atau Oncorhynchus cissac. Program seleksi secara individu dan famili mampu meningkatkan laju pertumbuhan lebih dari 60%. Secara mendasar, seleksi dapat dibedakan menjadi seleksi individu atau massa dan famili. Pada seleksi individu, hubungan kekerabatan diabaikan dan uji banding dilakukan di antara individu. Individu-individu diurutkan berdasarkan kriteria atau ukuran, dan yang terbaik akan diambil sebagai calon induk. Sedangkan pada seleksi famili, hubungan famili merupakan faktor yang penting, dan rata-rata famili dibandingkan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dalam seleksi famili, pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi antar famili atau between family, atau dalam famili atau within family. Gabungan antara antar dan dalam famili disebut kombinasi antar dan dalam famili. Next. Yang ketiga ada manipulasi. Rekayasa genetik yang pertama kali diterapkan adalah manipulasi sel kromosom untuk menghasilkan klon genogen yang dapat mempercepat pemurnian galur dan poliploidi untuk menghasilkan populasi ikan yang memiliki sel kromosom lebih dari 2N. Rekayasa kromosom adalah teknik untuk mengubah kromosom ikan normal diploid atau 2N hasil kontribusi 1N, set kromosom betina dan 1N jantan. Pada rekayasa kromosom, individu normal 2N dapat dibuat dengan sumber kromosom dari betina atau ginogenesis atau jantan saja atau androgenesis, serta jumlah kromosom dapat ditingkatkan menjadi poliploid, yaitu 3N atau 4N. Aplikasi rekayasa genetik yang kedua adalah manipulasi kelamin untuk memanfaatkan potensi seksual dimorfisme pada pertumbuhan ikan konsumsi dan sifat eksotis pada ikan hias. Hasil-hasil yang telah diperoleh dan dilakukan di Indonesia ada ginogenesis, seleksi dengan tujuan untuk melakukan pemurnian pada sifat-sifat kualitatif dengan cara mengeleksi berdasarkan penampakan luar atau fenotip. Metode ginogenesis digunakan untuk mengeliminasi problem inbreeding melalui produksi ikan atau strain dengan tingkat kemurnian tinggi. Ikan ginogenesis diperoleh dari telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dilakukan intinya dengan radiasi ultraviolet, kemudian diberi kejutan termal atau panas atau dingin pada tahap perkembangan embrio tertentu. Apabila pemberian kejutan dilakukan pada stadia meiosis, maka akan terbentuk individu meiotik ginogenesis. Sedangkan apabila pemberian kejutan dilakukan pada stadia mitosis atau pembelahan dua sel, maka akan dihasilkan individu mitotik ginogenesis. Sedangkan androgenesis adalah kebalikan dari ginogenesis, di mana sifat yang diturunkan hanya berasal dari jantan. Next. Selanjutnya ada poliploidisasi. Secara teori, ikan poliploid atau 3N dan 4N akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ikan normal diploid. Ikan triploid dapat diproduksi dengan cara memberikan kejutan panas ataupun dingin terhadap telur yang telah dibuahi oleh sperma ikan jantan normal pada stadia meiotik. Untuk secara umumnya, penggunaan ikan triploid masih belum banyak digunakan secara komersial, kecuali pada jenis kerang-kerangan. Khusus ikan grass carp lebih banyak digunakan untuk mengendalikan populasi yang dapat digunakan untuk mengontrol gulma di suatu perairan waduk atau perairan tertutup. Untuk ikan tetraploid, jenis ini dapat diproduksi
dengan cara yang sama dengan triploid. Hanya saja pemberian kejutan dilakukan pada saat terjadi pembelahan sel pertama. Individu tetraploid dibentuk dari 2N kromosom betina dan 2N kromosom jantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan produksi ikan tetraploid lebih rendah. Next. Dan yang keempat, ada budidaya sejenis. Pada beberapa biota tertentu terdapat perbedaan sifat antara individu jantan dan betina yang dapat mempengaruhi sifat-sifatnya. Adapun sifat-sifat yang menguntungkan secara ekonomis, seperti kecepatan pertumbuhan dan ketahanan terhadap suatu penyakit. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam industri budidayanya sejenis atau biasa disebut dengan monosex culture yang diketahui lebih menguntungkan daripada budidaya dengan jenis kelamin campur. Terdapat beberapa contoh keuntungan monosex culture seperti ditemukannya pada ikan sturgeon betina yang menghasilkan kaviar atau telur ikan, ikan nila jantan yang tumbuh lebih cepat daripada betina, ikan salmon dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan, dan lain sebagainya. Produksi biota budidaya secara monoseks dilakukan dengan cara manipulasi perkembangan gamet dan embrio. Metode ini juga dapat menghindari perkawinan yang tidak diinginkan yang biasa terjadi pada budidaya ikan nila secara multiseks, seperti perkawinan ikan yang masih kecil sehingga menyebabkan kepadatan yang berlebih. Yang kelima, hibridisasi. Hibridisasi pada dasarnya adalah memanfaatkan suatu sifat heterosis karena sifat dominan dan heterozigot pada banyak lokus atau adanya interaksi dari alel pada lokus. Hibridisasi bertujuan untuk mendapatkan sifat unggul dari populasi asal. Persilangan umumnya dilakukan antar populasi yang memiliki keunggulan spesifik. Produk hibrida banyak ditemui di masyarakat. Namun demikian, apabila persilangan dilakukan secara tak terkendali, akan mengakibatkan hilangnya sifat atau karakter spesifik dari populasi asal. Untuk menghindari hal yang tidak dikehendaki, sebaiknya hasil persilangan atau hibrida hanya digunakan sebagai produk akhir untuk dikonsumsi. Yang keenam ada hipofisa. Hipofisasi merupakan metode pembiakan ikan secara buatan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisa pada ikan yang akan dibiakan. Pada ikan, kelenjar hipofisa terletak di bawah otak sebelah depan. Kelenjar ini menempel pada infundibulum dengan satu tangkai yang agak panjang atau pipih, tergantung pada jenis ikannya. Kelenjar hipofisa memiliki peranan yang sangat vital, karena dari kelenjar inilah akan dihasilkan hormon yang memiliki peran dalam pemijahan dan perkembangbiakan ikan, yaitu hormon gonadotropin. Selain mendapatkan manfaat, bioteknologi sering menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, manusia, dan spesiesnya sendiri, yaitu yang pertama alergi pada manusia. Gen asing yang disisipkan pada organisme yang menjadi makanan manusia dapat menimbulkan alergi pada individu tertentu. Yang kedua, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Ikan transgenik pada umumnya memiliki kecenderungan mengganggu, bahkan mengancam kelangsungan hidup populasinya di alam bebas. Yang ketiga, berpotensi sebagai racun bagi manusia. Penyisipan sifat gen ke dalam kromosom juga belum tentu diaplikasikan oleh sistem fungsi pada tubuh ikan, sehingga ikan menjadi kurang bernutrisi atau bahkan mengandung toksik. Dan yang terakhir, keturunan dari ikan transgenik akan mengalami penurunan kualitas. Aplikasi bioteknologi dalam bidang perikanan. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup atau organisme dengan metode biokimia. Biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang atau jasa demi kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi berkembang pesat dalam bidang kedokteran, produksi pangan, dan pertanian atau perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang
perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Adapun contoh dari penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan, yang pertama ada aplikasi bioteknologi dan dalam budidaya. Contohnya yaitu kontrol indukan, kualitas dan benih, yaitu generative engineering dan benih bebas penyakit. Yang kedua ada pakan, yang ketiga ada penanggulangan penyakit, dan yang terakhir ada bioremediasi. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas media budidaya. Pemanfaatan mikroba telah terbukti dapat mempertahankan kualitas media budidaya, sehingga untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pakan dengan fermentasi. Asam lemak trans mempunyai dampak negatif, dapat memicu penyakit jantung koroner dan penyakit pembuluh darah. Asam lemak trans banyak terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan maupun pakan ternak. Proses bioisomersasi terjadi pada trans 9 elaidik asid metil ester menjadi cis 9 oleic metil ester. Asam oleat yang banyak terdapat dalam minyak zaitun dan bunga matahari, jamur teh Harziano mempunyai potensi sebagai biokatalis untuk memproduksi asam lemak cis. Yang keempat ada pengelolaan kualitas air pada budidaya. Bioremediasi atau penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Budidaya intensif menghasilkan limbah organik dari sisa pakan dan produk metabolisme yang dapat mencemari ekosistem. Enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Kemudian ada bioflok, mempertahankan rasio CN yang lebih tinggi untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba heterotrofik yang mengasimilasi limbah nitrogen. Kemudian jumlah karbon dijaga dengan pembahan sumber karbohidrat, misalnya molase. Lalu teknologi bioflok tidak hanya efektif dalam mengolah limbah, tetapi juga memberikan nutrisi kepada biota yang dibudidayakan. Teknologi ini sudah diaplikasikan pada berbagai budidaya air, yaitu seperti lele, nila, dan udang. Yang kelima ada bioteknologi melalui rekayasa genetika. Bioteknologi melalui rekayasa genetika telah menciptakan ikan dengan karakter genetik yang khas, seperti menciptakan ikan dengan pertumbuhan lebih cepat, warnanya lebih menarik, tubuhnya lebih kuat dengan imunitas tinggi, daging menjadi tebal, dan tahan terhadap patogen atau penyakit, dan sebagainya. Dan yang keenam, bioteknologi pada masa pasca panen. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sejak abad 11, manusia telah menggunakan prinsip dasar ini. Pembuatan pangan seperti peda, kecap ikan, terasi ikan merupakan hasil bioteknologi. Yang ketujuh, aplikasi bioteknologi monitoring biota dan ekosistem. Diantaranya mengetahui keanekaragaman genetik terumbu karang, yang kedua penyebaran larva karang, yang ketiga genetik connectivity dan larva dispersal, dan yang terakhir adalah mengontrol spesies invasif. Yang kedelapan ada manipulasi reproduksi biota target. Pada karang gonohorik, suatu koloni hanya menghasilkan sperma atau sel telur saja. Yang kedua, jarak antara koloni seharusnya semakin rapat agar komunikasi reproduksi antar koloninya semakin baik, sehingga banyak
terumbu karang yang dapat tumbuh secara bersamaan. Dibutuhkannya zat feromon, yaitu sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Yang terakhir ada manipulasi waktu spawning untuk koleksi larva yang optimal. Yang ketiga ada manipulasi warna karang. Saat ini, koloni karang cenderung mempunyai warna monoton, yaitu coklat. Karang berwarna-warni lebih menarik untuk turisme. Yang ketiga ini warna karang ditentukan oleh pigmen yang ada di dalam zooxanthella. Yang terakhir warna dan bentuk karang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Spesies yang memiliki struktur yang kuat memiliki cabang yang berbentuk bulat karena hidup di perairan yang dangkal dan dipengaruhi oleh arus gelombang. Baik, audiens sekalian, presentasi kami telah berakhir. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam acuan mengerjakan presentasi kami. Next. Terima kasih.